Kak, kok nggak ada gambar anaknya di sini, Kak? Nggak, biasanya ada juga walaupun share. Hmm. Oh iya, oh iya. Dah, oke. Kitabun nafaqat. 225. Janganlah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, minggu lalu, Jumat ya maksudnya, babu hukmil murtad sudah selesai kita. Udah ya kayaknya ya. Ya, udah selesai, alhamdulillah. Nek, jangan deh, no. Kita masuk ke Kitabul At'imah. Sudah berapa orang ini? Sebentar Ustazah lihat kehadiran kalian. Ya, sudah 19 orang. Insyaallah, Seril. Iya, yang lain Siti Akila Syamimi silakan buka kameranya. Muskia Almutia, Alia Azhara, silakan buka. Ceril, nah kayak gini lah Siti Akila kan nampak Ustazah. Senang Ustazah loh, walaupun kalian gak lihat Ustazah, tapi kan Ustazah lihat kalian. Biar gak berasa ngomong sendiri Ustazah. Tatrina Subata, haya haya, iftah. Nah, Fatimah Zahra, aina anti Fatimah. Pun kan kalian juga bisa lihat wajah teman kalian kan? Bisa? Nah, kan biar berasa kalian tuh sedang belajar seperti itu. Kaila Mumtaz, Fatimah Zahra, buka Fatimah. Caroline. Nah, di samping Ustazah ada Ahza. Jadi biar Ahzanya lihat kakak-kakak nih. Nah. Oh, Naila Putri Barkah berdua ya sama Anya. Ya, nggak apa-apa, biar rame, lebih semangat ya kan Anya. Ada apa Anya? Kok bisa berdua? Oh iya Rania. Oh dia lagi absen hari ini. Tapi kok nggak ada nih dia nih? Oh, terlambat dia ya. Berarti yang terlambat ini berdiri kaki satu ini. Nah dia Putri ya sudah 22 orang. Fatimah Zahra belum buka-buka dia. Karena dia belum mandi mungkin si Fatimah ini, makanya dia nggak berani buka kamera ini. Saya nak. Fatimah, aina anti Fatimah? Masih di kamar mandi? Nah, gak apa-apa buka aja. Sip 22 orang, ya tarik. Pijit yang hijau nih dek. Nih. Pijitnya mana nih? Ha, seperti itu. Nih, ha. Share biar nampak kakak-kakaknya. Nah. Sekarang masuk Kitabul At'imah. Kitabul At'imah. Apa itu arti At'imah? Ada yang tahu? Kitabul At'imah.
Kitabul At'imah itu artinya bab makanan. Bab makanan At'imah. Nah, jadi kita pindah dari bab al-hudud, ya, batasan hukuman yang ditetapkan oleh syariat tentang pelanggaran maksiat, maka kita pindah ke bab makanan. Ustazah, kok lari kali ya Ustazah, siap pukul-pukul, cambuk-cambuk, rajam, seperti tahu-tahu ke makanan, drastis kayak gitu ya. Nah, memang seperti itu susunan dari bab fikih itu ya, yang telah disusun oleh para ulama itu sesuai dengan tahapannya. Bab yang paling pertama dibahas dalam masalah fikih itu adalah tentang toharoh, ya kan? Setelah toharoh sholat, setelah sholat siyam, terus berikutnya. Nah, setelah al-hudud, maka masuk ke pembahasan yang tingkatnya di bawah dari al-hudud tentang makanan, seperti itu. Nah, di sini akan dibahas makanan apa aja yang boleh dimakan. Nah, dan bagaimana cara pengolahannya dan lain sebagainya, ya. Nah, yang suka makan harap diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai dia salah makan. Nah, karena saking doyannya makan, nggak penting lagi mana halal dan mana haram. Atau mungkin kebiasaan kita ini suka mie ayam, ya, suka bakmi. Tapi lebih suka lagi kalau yang jual akong-akong yang di tepi jalan sana. Kok suka yang sama akong? Iya, karena kalau sama akong itu dia asli, khasnya itu ada, seperti itu. Nah, ini harus berhati-hati bagi anak-anak ustazah yang doyan makan atau doyan kuliner, ya. Karena Islam mengatur tentang makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Nah, lihat hukum asalnya, ya. Sudah kan catat judulnya? Kitabul At'imah, ya. 4 orang yang baru bergabung silahkan cepat connect ya. Al aslu, ya, al aslu fiha al hillu. Hukum saya oh itu belum selesai. Oh, wa taubatul murtad wa kullu kafir islamuhu. Oh iya, ini kita lewatkan aja karena dia berkaitan dengan akidah ya. Oke Ustazah bacakan ya. Yang murtad dari Islam, dia seorang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, maka dia diajak selama 3 hari untuk kembali ke Islam ya. Duyyiqu alai, dipersempit gerak-geriknya ya. Jika dia berjualan jangan dibeli, jika dia membeli jangan dilayani, jika dia minta tolong jangan dibantu. Nah, fa in lam yuslim qutila bisaif. Jika itu semua 2 langkah itu sudah kita lakukan lalu dia enggak muslim juga, maka qutila bisaif, dia dibunuh dengan pedang. Tapi ingat, yang membunuh bukan Anisah Dia Hanum, bukan Dania Akila, ya, bukan Raihana Asiyah, atau bukan orang tua kalian, bukan. Akan tetapi pemimpin setempat, pemerintah ya. Di negara kita tidak berlaku, jadi jangan coba-coba angkat pedang sendiri ya, jangan coba-coba angkat pedang sendiri. Nah, wala tuqbal taubatu man sabballaha aw rasulah, tidak diterima taubat orang yang mencela Allah dan Rasulnya, dan juga wala man takarrarat riddatu, enggak diterima juga taubatnya bagi orang yang telah berulang-ulang murtad. Udah muslim murtad, udah murtad muslim lagi, udah muslim murtad sampai berkali-kali. Nah, lalu wa taubatul murtad islamuhu bi an yashhada alla ilaha illallah. Taubatnya orang yang murtad dengan masuk kepada Islam, dengan masuk Islam kembali, yaitu dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, seperti itu. Nah, itu dia hukum had bagi yang murtad, bagi yang murtad.
diajak kembali ke Islam selama 3 hari, ya, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, ya, berbicara baik-baik dari hati ke hati, ya, didakwahkan dia, diingatkan ancaman-ancaman orang yang murtad, diingatkan azab neraka selama 3 hari. Kemudian selama 3 hari itu dipersempit geraknya. Kalau enggak juga kutila bis saif. Masya Allah deh, hati-hati nak. Nah, itu dia. Maka kita kembali ke al-at'imah. Kalian catat kitabul at'imah. Al-aslu fiha al-hil. Sampai di sini saja ya. Al-aslu fiha al-hil. Hukum asal dari makanan ini adalah halal semuanya. Ya, semuanya halal. Kok gitu Ustazah? Iya, karena kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian. Jadi hukum asal semua makanan, hukum asal bukan semua makanan ya, semua apa aja yang ada di muka bumi ini halal. Selama apa? Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu kalian catat. Al-aslu fiha al-hil. Hukum asal yang ada di bumi ini semuanya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi Ustazah tanya, mana lebih besar dosanya? Menghalalkan atau mengharamkan? Mengharamkan. Ahsanti. Karena apa? Karena hukum asal semua yang ada di bumi ini adalah halal. Sampai apa? Sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Kalau nggak ada yang menjelaskan keharamannya berarti dia halal ya. Jangan coba-coba kalian haramkan. Nah, apalagi makanannya hukum asalnya halal semuanya. Nah, sampai ada dalil yang mengharamkan. Lalu simak Ustazah, ikuti kursornya yang Ustazah tunjuk. Fayubahu kullu tahirin la madarrata fih. Maka diperbolehkan semua jenis makanan yang suci, ya. La madarrah fihi, yang enggak ada unsur membahayakan di dalamnya. Ya, jadi semua makanan yang suci yang enggak ada unsur membahayakan orang yang mengkonsumsinya, maka itu diperbolehkan. Contoh makanan yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi, silahkan berikan Ustazah contoh. Mana yuk makanan atau sesuatu yang bisa kita konsumsi tapi membahayakan? Gak ada yang bisa kasih contoh. Contoh nih ya, nanas muda. Nanas muda dimakan Dania Akila semangkok, boleh nggak? Boleh. Tapi udah semangkok dimakan lagi semangkok lagi, membahayakan si Dania nggak? Hah, enggak ya? Ada yang tahan makan nanas muda semangkok 2 mangkok, kalau nggak mencret, masya Allah itu ya, kalau nggak kumat lambungnya. Atau dia makan Indomie, sekali makan 2 bungkus, setiap hari Indomie terus. Afwan ya, jangan sebut merek ya. Mie instan. Boleh nggak? Gak boleh nakku, karena kata Rasulullah SAW, la dharar wa la dirar. Jangan lakukan atau jangan melakukan hal yang membahayakan dan yang merugikan dengan sengaja. Kalau memakan nanas muda semangkok 2 mangkok itu dapat membahayakan kesehatan, maka tinggalkan. Tapi kalau cuma icip boleh, silahkan, halal.
Begitu juga dengan mie instan. Mie instan itu sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu sering maka akan memudaratkan kesehatan. Maka ketika kita makannya secara berlebihan, maka itu dilarang. Nah, jadi setiap makanan yang suci dan yang tidak memudaratkan, yang tidak membahayakan, maka diperbolehkan, seperti biji-bijian, ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Wala yahillu najis, tidak dihalalkan sesuatu yang najis. Nila yahillu najis, tidak dihalalkan sesuatu yang najis seperti bangkai dan darah. Nah, bangkai itu najis, ya, maka enggak boleh. Darah itu najis, maka kalian pakai untuk obat. Misalkan darah ayam, obat ini obat asma, lalu dikonsumsi, boleh apa boleh? Tidak boleh, karena darah itu najis. Atau dia mengkonsumsi racun, loh, kok diminum? Nggak apa-apa, kalau dosisnya hanya sekian mili saja tidak mengapa, itu bisa mengobati sakit gigi misalkan. Boleh atau tidak boleh? Nggak boleh, ya, karena itu memudaratkan. Atau dia, itu contoh yang berikutnya nanti, ya. Nah, wahayawanatul barri mubahah illal humurul insiyah, dan hewan-hewan darat, binatang-binatang darat itu diperbolehkan, kecuali wahayawanatul barri mubahah illa al humurul insiyah. Binatang-binatang darat hukumnya boleh, ya, kecuali keledai peliharaan. Al-humurul insiyah itu artinya keledai peliharaan. Berarti kalau keledai liar boleh, ya. Kalau peliharaan tidak boleh. Wa ma lahu nabun yafrisu bihi. Wa ma lahu nabun yafrisu bihi. Apa arti malahu nab yafrisu bihi? Binatang yang buas dan punya taring. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi dua jenis binatang darat aja. Dua jenis binatang darat ini aja yang tidak diperbolehkan. Keledai peliharaan dan hewan binatang buas yang punya taring. Di sini dikasihnya contoh singa, harimau, adzib, serigala, ya, al-kalb, al-khinzir dan lain-lainnya. Monyet, ya. Ada nggak yang makan daging monyet? Ada nggak masyarakat kita yang konsumsi atau warga Indonesia yang konsumsi monyet? Hah? Ada loh. Katanya itu untuk meningkatkan stamina. Konsumsi ular ada nggak? Ada. Kucing ada. Nah, masya Allah, ya. Sekarang ini seiring berkembangnya zaman, ya, penelitian para ahli semakin luas, maka ternyata setelah diteliti daging mangki itu bermanfaat untuk stamina. Masya Allah, maka umat Islam pun tergerak, yang letoy-letoy, yang loyo-loyo, ya, udah nak, makan aja nak, biar kamu semangat daringnya nak, biar zoomnya, belajar via zoomnya semangat nih. Umi masakan sate mangki. Nah, karena si anak pun dia tahu, dia kalau belajar tuh lemah, letih, lesu, loyo, oke lah Mi, kakak makan ya Mi, semoga kakak semangat setelah ini. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jangan coba-coba kalian, ya. Atau nih makan nak daging ular, ya, karena kamu kan asma nih, biar nggak sering-sering kumat, Umi masakkan sop ular, ya. Loh, kan nggak boleh Mi, yang nggak boleh makan tuh kalau yang sehat-sehat nak. Kalau kayak kamu yang sakit ini ikhtiar kita kepada Allah. Nah,
lalu dimakanlah. Tidak boleh. Langsung kalian bantah, nggak boleh Mi. Allah nggak ciptakan sesuatu, Allah nggak ciptakan obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, mau sakit apapun, asma kek, letih lemah lesu loyo kek, dan lain-lain, kanker dan apapun. Nah, ketika ada yang mengarahkan obatnya kepada hal yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan. Karena ada hadis yang sahih yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak diciptakan obat itu dari sesuatu yang haram. Nah, kalau zaman sekarang ini kan banyak aja macam-macamnya, iya kan? Sembelit makan cacing. Nah, pengen punya keturunan makan ini, makan itu. Masya Allah ya. Maka kita yang telah mempelajari Kitabul At'imah segera bantah ya, segera bantah. Nah, lanjut. Silahkan ikut matanya ke kursor. Wa ma ada dzalika fahalal. Maka selain yang kita sebutkan tadi semuanya adalah halal ya. Halal. Apa itu contohnya Ustazah? Al-khail, seperti kuda ya. Kuda itu dagingnya halal. Loh kan itu binatang peliharaan Ustazah. Tadi keledai peliharaan nggak boleh. Ini kok kuda boleh? Ya, pengecualian, dikecualikan. Rasulullah SAW memberikan keringanan pada kuda. Maka kuda hukumnya halal, boleh dimakan ya. Ada yang pernah makan daging kuda? Nggak pernah? Pernah, Masya Allah. Ya, yang pernah tuh siapa itu? Yang Aulia Korolin, Masya Allah. Apa rasanya Aulia? Loh, pernah tapi nggak tahu. Iya. Katanya juga bagus itu untuk stamina. Nah, kalau ingin meningkatkan stamina kalian yang loyo-loyo belajar ini, gak usah makan daging mangki ya, makan daging kuda aja. Nah, biar semangat misalnya, ini boleh. Kemudian bahimatul an'am, binatang ternak ya, yang termasuk bahimatul an'am ini sapi dan saudara-saudaranya ya. Sapi dan saudara-saudaranya itu bisa lembu, bisa kerbau ya. Dan kambing, ini termasuk kategori bahimatul an'am, kambing dan saudara-saudaranya, kambing, domba, apalagi kambing, domba, biri-biri ya. Nah, sheep, dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk bahimatul an'am. Onta juga termasuk bahimatul an'am. Kemudian ad-dajaj. Ma makna ad-dajaj? Ad-dajaj ayam. Kemudian nih al-wahsyiyyi minal humar. Keledai liar ya. Keledai liar yang jumpa di tengah hutan, jumpa keledai maka boleh. Kemudian sapi, al-zoba, itik ya. Arnab, kelinci, boleh. Nah, kemudian yubahu hayawanul bahri, juga diperbolehkan binatang al-bahar. Mana al-bahar? Lawan dari al-bar. Bagus, laut. Diperbolehkan juga hewan atau binatang laut. Semuanya, kulluhu. Lihat di sini kulluhu, semuanya. Jadi anjing laut kayak mana? Anjing laut boleh atau tidak? Boleh ya, karena dia termasuk binatang laut. Ada juga bulu babi. Tahu pernah lihat binatang laut yang namanya bulu babi? Nah, itu juga diperbolehkan karena di sini jelas wa yubahu hayawanul bahri kulluh. Pakai illah tapi ya, illah. Apa arti illah? Kecuali ad-dufda. Mana ad-dufda? Kodok.
Kodok tidak diperbolehkan, ya, haram. Wat timsah, apa arti timsah? Buaya. Kan at-timsah itu dia binatang air itu, Ustazah. Kan boleh. Nah, kan di sini katakan kullu, semuanya, tetapi ada garis bawahnya. Illa, kecuali kodok dan buaya dan al-hayyah, ular. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sekarang banyak loh yang makan daging buaya. Kalau kodok, jangan kalian kira kodok-kodok yang ada di belakang rumah kalian itu. Kalau kodok-kodok yang di belakang rumah kita tuh ya apa yang mau dimakan, ya dagingnya nggak ada. Kalian pernah lihat kodok yang segede paha kalian nggak? Nah, kodok yang segede paha kita itu yang dimakan. Karena dagingnya banyak, bisa sekilo, bisa 2 kilo beratnya. Banyak itu yang jual. Nah, kalau di Medan ini ada nggak ya? Nah, kalau di Medan Ustazah nggak tahu, tapi kalau di pulau-pulau Jawa sana banyak. Ada ya, Masya Allah. Nah, kalian jangan coba-coba untuk konsumsi ad-dufda dan at-timsah dan al-hayyah, ya. Jadi kalau mau kuliner kita umat Islam itu nggak bisa sembarang, kita harus perhatikan siapa ini tempat makan Islam atau non Islam, ya. Jangan kan cuma bakmi Ustazah, kan cuma mie ayam Ustazah, kan cuma bakso Ustazah, kan cuma mie sop Ustazah, jangan, ya. Jika ragu maka tinggalkan, cari yang penjualnya muslim. Seperti itu juga kalau misalkan kalian suka makan dengan abon, itu harus teliti, baca bungkusnya, apa dagingnya dan lain sebagainya. Jangan asal ambil abon aja, ya. Nah, itulah dia makanan-makanan dari jenis dunia binatang, ya, yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Kalau biji-bijian semuanya, ya. Waman marra bi thamar bustan fi syajara aw mutasaqit anhu wala ha'id alaihi wala nadhir falahul akl minhu majjanan. Nah, nih. Lalu ada permasalahan. Barang siapa yang melewati buah, waman marra bi thamar, barang siapa yang melewati pohon yang berbuah, ya. Di pohon, ya nak? Iya. Ya, cepat tutup mulutnya. Jangan kayak gitu. Ya. Barang siapa yang melewati pohon yang sedang berbuah, ya. Atau kita bahasakan buah yang sedang di pohonnya, buah yang masih di pohonnya, ya. Atau mutasaqit, atau buahnya itu udah terjatuh. Wala ha'id alai, enggak ada pembatasnya. Ya. Wala nazir, enggak ada juga yang memeliharanya. Falahul aklu, maka boleh dia makan. Boleh dia makan. Min ghairi hamlin, tanpa harus dia bawa. Nah, jadi misalkan kalian pulang sekolah melewati sebuah pohon di tengah jalan, yang mana pohon itu nggak dipagar dan nggak ada pula yang menjaga. Artinya pohon itu tumbuh sendiri, berbuah-buah sendiri. Nah, maka kalian boleh memakan buah yang udah terjatuh itu atau yang masih di pohonnya. Tapi dimakan aja di situ, nggak boleh dibontot, bawa plastik, taruh tas, terus kemudian dijadikan oleh-oleh untuk orang di rumah. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kayak sekarang lagi musim mangga, misalkan mangga di tepi jalan, nggak dipagar dan nggak ada yang jaga dan nggak ada yang melihara, nggak ada yang merawat. Nah, kalian ambil boleh. Manjat bentar ambil, atau yang udah jatuh boleh dan dimakan, tapi nggak boleh dibawa pulang, dibontot seperti itu. Ya, ada pertanyaan sebelum kita selesai, ya, udah habis waktu. Yang insya Allah minggu depan hari Jumat kita masuk ke babud zakah, ya, babud zakah. Ya, tikus termasuk, nah ada di atas dijelaskan nih, wal fa'roh,
wal hayya wal hasyarat, tidak diperbolehkan. Ya. Tikus, ular dan hasyar, serangga semuanya tidak diperbolehkan. Kecoa nggak ada itu, tidak diperbolehkan. Lipan, kalajengking, tidak diperbolehkan. Tapi kalau belalang boleh ya, belalang, laron, nah itu dibolehkan. Tapi kalau udah kalajengking, cicak, apalagi lipas, cacing, seperti itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kalau burung boleh ya, at-toir di sini, at-toir. Ya, kita tutup ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dek. Tadi udah Umi bilang kodok, Umi bilang kodok sama monyet.